jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan maaf, mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin baik. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi yang semua bicara, termasuk Mas Amin, reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal, kalau Pak ini nggak ikut dulu Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh loh. Namanya sama. Ya. Jenderal Munardo, mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Sabril, Pak Rizal, siapa lagi? Ya Mas Asmito, yang dulu khusus spesialis artikel LBI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin DEM, mak-mak juga, ya. Nah, kenapa kami datang ke KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, bantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaan untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu. Nah, kita semua, termasuk saya, bekas menterinya, itu tertipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua. Ya, kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak. Hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan sebagainya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu wilayah asing, terutama China, dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah, kami hari ini datang ke KPK untuk KPK, mohon maaf, Undang-Undang KPK itu dimulai zaman Gus Dur, zaman kami. Selesai zaman Megawati, dilaksanakan oleh pemerintahan
Indonesia. Kami ingin minta KPK kembali ke kitohnya, berjuang buat melawan nepotisme dan korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan, supaya kapok. Di Korea 4 presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. 3 tuh jenderal kuasa banget, 1 anaknya Pak Chung Hee perempuan, 4-empatnya di penjara karena korupsi. Hasilnya apa? Hasilnya di Korea hari ini tidak ada satupun pejabat yang korupsi dan berani pakai uang negara buat pribadinya uang. Nah, Indonesia nggak mungkin bisa maju 25 tahun lagi kita ngomongin KKN lagi. Kita nggak mulai dari sekarang. Ya, sudah waktunya para pejabat siapapun kami minta KPK berani untuk mengadili. Saya minta Ubaid tolong jelaskan sedikit. Ubaid begini. Karena dulu dia pernah laporkan, tidak pernah diporkan. Saya kira saya hadir di sini karena bersama tokoh-tokoh yang sudah memberikan satu pernyataan penting bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, bahkan hari ini semakin berubah dan tidak malu melawan tindakan-tindakan korupsi. Ini artinya memang sudah keadaannya sudah sangat darurat korupsi. Karena korupsi ini merajalela dan ini extraordinary crime, maka waktunya KPK saat ini untuk secara serius, secara total untuk membongkar seluruh kasus korupsi, termasuk yang saya laporkan. Karena yang saya laporkan sesungguhnya itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Karena bagaimana kekuasaan penguasa, sebetulnya suap itu diberikan kepada penguasa, tapi yang menerima anaknya. Ini dugaan kuatnya ke sana. Boleh jelaskan lagi nih laporannya waktu itu apa? Laporan saya Januari 2020. Saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam, termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres, dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insyaallah. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan, rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira itu. Pak Rizal, jangan lama. Hari ini, Pak Bebang yang depan. Kesempatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin semakin dalam, ya. Kemudian dalam rumah Jokowi itu semuanya, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi. Jadi kita bersidang dan kita kudu sampai. Sampai itu apa? Mari kita sama nanti. Perkaranya banyak Pak, boleh satu-satu Pak. Gimana Pak? Oke baik Pak. Pak, tolong Pak. Itu juga.
Iya, termasuk di dalam. Iya, bisa. Iya, iya. Apa kabarnya, Bang? Datang tuh KPK tuh, menolak pokok reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain, Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorong aja kok. Dapat tuh nilai, catat nilai tuh. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubay setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolong! Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubay, sama Marwan, sama Safil, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahi lagi. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen. Seandainya berani mengusut
dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Pak? Ya, kita setuju kan? Ini Ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa, hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami, spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Pak Sino! Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk, sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap! Dihabisi. Pembangunan SIM yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik, dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini waktu laporan kemarin. Iya, termasuk di dalam, karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK tidak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama melakukan perubahan yang lebih besar karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita, kasihan rakyat yang banting tulang, lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela, dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya, Pak Amin. Ya, Pak Amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti, korupsi apa? Kita datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali. Ya. Jadi Mas Jokowi, please, ya. Kita sama-sama rakyat, Bu. Ya. Jangan mentang-mentang. Ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti Rais, Rijal Kamil, Jenderal Soeharto, abaikan oleh KPK. Menandali prosedur, Jadi kita tadi awalnya diterima 8 orang diterima oleh perwakilan dari yang penting ini sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, saya kira tidak banyak.
mendatangi puluhan ribu ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian eksamen ribuan akan datang 6 bulan selesai kapal pun. Ini adalah simbol yang paling besar bahwa yes, Indonesia telah maju jajah. Kenapa kita nggak sadar, nggak paham? Tapi kalau yang kekuasaan politiknya kan ada metodologinya. Alah, metodologi apa? Maka juga statistik, saya pernah belajar di satu statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya semua. Itu aja lah ya. Jadi kita tergila-gila. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang tentang oleh orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang kemana Pak? Kalau Partai Umat Siapa? Gimana? Bandingnya mobilnya sama ya? lagi kan? Balik lagi kan? KPK bilang tidak ada pejabat dalam pemerintahan. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi wakil pres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK itu yang track recordnya jelas puluhan tahun memperjuangkan demokrasi, puluhan tahun memperjuangkan pemerintahan Indonesia yang bersih, puluhan tahun memperjuangkan keadilan. Saya kira banyak sekali yang hadir, termasuk dari perguruan tinggi, dari negeri maupun swasta, dari TNI, mantan, dosen-dosen, mahasiswa. Sehabis ini kita akan minta KPK agar betul-betul all out memberantas KKN, karena korupsi zaman Jokowi lebih brutal, lebih ganas dari zaman termasuk nepotisme keluarganya ya, yang luar biasa. Karena kami nggak ingin masa setelah 25 tahun reformasi kita masih ngomongin anti KKN, nggak lucu banget sebagai bangsa. Kita nggak ingin 20 tahun lagi, 25 tahun lagi ngomongin KKN lagi. Gimana Indonesia mau maju? Nah ternyata negara-negara yang berhasil berubah jadi pemerintahan yang bersih, KKN dihapuskan, itu adalah negara-negara yang berani mengadili pemimpinnya. Contohnya di Korea, 3 mantan presiden jenderal diadili, 1 sipil perempuan, anaknya Pak Kim Hee, diadili karena korupsi. Hari ini di Korea nggak ada pejabat yang berani korupsi, berani ngaco-ngaco soal uang negara. Mereka betul-betul mengabdi untuk kemajuan bangsa dan rakyatnya. Indonesia hari ini kebanyakan oknum partai itu bukan yang menegakkan Undang-Undang Dasar 45, tapi malah merusak pelaksanaan dan cita-cita untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu kami harus menyatakan saya minta kawan-kawan
bersama Pak